Selamat malam, saudara-saudaraku setanah air. Hari ini tanggal 2 Oktober 2022. Renungan hari ini adalah tentang akal budi. Kalau kita bercerita tentang akal budi, kedokteran tidak tahu tempatnya di mana. Mereka hanya menyatakan bahwa saraf neuron adalah yang menyebabkan manusia mampu untuk merespon dan memberikan pendapat-pendapat dari setiap apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dikecap, apa yang dirasa, dan apa yang diraba, dan apa yang dicium. Tetapi nyatanya, ternyata akal budi ini tidak dimiliki oleh hewan, walaupun hewan memiliki saraf neuron. Pertanyaannya kenapa? Sampai saat ini, para ilmuwan kedokteran tidak menemukan perbedaan yang sangat complicated itu di dalam otak, atau kita sebut sebagai rongga otak manusia. Kalau dilihat besar rongga otak manusia sama otak sapi, besaran otak sapi, tetapi kenapa kemampuan manusia bisa lebih complicated, bisa lebih maju dalam belajar, dalam mengembangkan kerjasama, dalam mendedikasikan hidupnya. Perbedaan ini adanya di mana? Di dalam kehidupan, kita bisa lihat hewan tidak mampu berkembang. Dari jutaan tahun silam, dia hanya mampu berevolusi. Tubuhnya hanya mampu berevolusi, perilakunya sesuai dengan iklim, tapi tidak mampu untuk berkembang sebaik manusia. Kalau manusia, mereka ada yang namanya kerjasama. Kalau kita lihat lini kehidupan manusia, pekerjaan manusia, ada seorang dokter, seorang insinyur membangun rumah, ada seorang pedagang, ada seorang petani, ada seorang desainer, ada seorang mekanik mesin, dan banyak kemampuan-kemampuan lainnya yang lebih complicated lagi, programmer. Dari begitu banyak kemampuan manusia, setiap manusia memiliki fungsinya di dalam hidup masyarakat. Apakah dia sebagai ayah di dalam rumah tangga? Apakah dia sebagai pedagang di dalam masyarakat? Apakah dia sebagai kepala pabrik, dan lain-lain sebagainya? Lalu tersembunyi di mana pemikiran tentang si kepala pabrik? Bersembunyi di mana di bagian otak manusia pemikiran-pemikiran tentang seorang kepala rumah tangga?
pemikiran-pemikiran tentang seorang dokter dan pemikiran-pemikiran seorang teknisi atau programmer. Kalau kita lihat susunan otak secara kedokteran, terlihat kurang lebih sama dengan hewan. Lalu di bagian mana? Dalam hal ini sering orang menyatakan sebagai keajaiban Tuhan, bahwa keberadaan manusia sebagai keajaiban Tuhan dalam agama Katolik, Kristen, Islam. Lalu bagaimana sudut pandang Buddhisme? Dalam Buddhisme mereka tidak pernah menyebut kata Tuhan. Lalu pikiran manusia yang sekian complicatednya itu, yang bisa memahami satu sama lain, manusia satu dengan manusia lain, baik itu secara bahasa lisan, secara bahasa tulisan, bahkan secara mimik wajah atau gerak tubuh. Dari mana kepandaian yang luar biasa itu? Yang menerapkan berbagai bidang ilmu, pengetahuan. Yang tadi saya bilang, petani, pedagang, dokter, teknik mesin, programmer, desainer. Pedagang, di mana? Ada di mana? Setelah saya berpikir panjang dan sangat lama, satu persatu pekerjaan itu mereka simpan di dalam sangkara, atau kita sebut kebiasaan hidup seseorang yang mungkin sudah hidup lebih dulu pada saat dia mendedikasikan dirinya sebagai penyembuh penyakit, pada saat dia mendedikasikan dirinya sebagai pedagang yang membawa barang-barang untuk ditukarkan dengan kebutuhan hidup lainnya. Sangkara itu tersimpan di dalam memori manusia. Kita sebut akal budi. Nah, sangkara itu berulang terjadi. Setelah menyadari tentang sangkara, oh, kalau begitu adanya punarbawa di dalam kehidupan manusia bisa dipahami. Dari bayi, bagaimana dia harus diperlakukan, dari menjelang menjadi anak-anak, bagaimana dia harus diarahkan. Itu semua sangkara, ingatan yang kurang lebih sama pada saat membesarkan bayi, pada saat membesarkan balita, pada saat membesarkan remaja, pada saat mencoba mencari jati diri. Apa yang saya sukai? Dan apa yang menjadi bagian dari hidup saya di dalam masyarakat, dalam proses pencarian jati diri tersebut, dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pikiran, ideologi. Nah, ideologi itu semua berasal dari sangkara. Bentuk-bentuk pikiran itu berasal dari sangkara.
Sangkara adalah suatu memori kehidupan masa lampau seseorang yang kita tidak tahu siapa. Karena di luar imajinasi kita untuk mengenal orang tersebut. Itulah yang disebut mengapa di dalam agama Buddha ada satu kebenaran yang sulit untuk dibuktikan, namun dinyatakan ada, yaitu Punarbawa. Jika seseorang itu sudah tidak lagi berhubungan baik dengan lingkungan sekitarnya, tidak lagi memiliki respon yang baik dengan lingkungan sekitarnya, artinya memiliki penyakit secara kejiwaan atau batin, pada saat itu dia bisa mengalami kematian pikiran. Nah, kematian pikiran adalah hal yang kita sebut sebagai Alzheimer, di mana ingatan tidak lagi mengingat, di mana penglihatan tidak lagi mengenali, di mana dorongan-dorongan yang paling mudah seperti ke WC, seperti makan, sudah tidak mampu dikendalikan. Pada saat itu, manusia kehilangan akal budinya. Kehilangan akal budi manusia itu berawal dari kebohongan, penipuan, penyangkalan diri. Kebohongan, penipuan, penyangkalan diri itu mengakibatkan dualisme, karena ada kebenaran lain di dalam diri kita yang disebabkan oleh kebohongan dan penyangkalan diri. Kebohongan dan penyangkalan diri yang mengakibatkan dualisme, lalu tumbuh apa yang namanya dimensia. Dimensi yang berbeda. Saya kemarin merasa seperti begini, tapi saya sebenarnya enggak begitu. Ada pikiran yang lain yang dirasakan benar, sesungguhnya tidak benar. Ada yang namanya dimensia lupa. Lalu itu akan berkembang sampai ke tahap yang paling parah adalah Alzheimer, itu kematian pikiran. Pada saat pikiran itu sudah mati, apakah Punarbawa? Tetap Punarbawa. Yang menyedihkan adalah tetap ada Punarbawa setelahnya. Dan pada saat lahir, bayi tersebut tidak punya kemampuan yang baik untuk mengenali, tidak punya kemampuan yang baik untuk belajar, tidak punya kemampuan yang baik untuk menyadari hal-hal sekelilingnya. Penderitaannya tidak dikenali lagi. Apalagi untuk bebas dari penderitaan lebih sulit, karena penderitaan tidak dikenali. Karena itu, mengapa akal budi itu sangat penting dipertahankan, dan orang mesti jujur, sungguh jujur, benar sungguh benar. Hanya karena mempertahankan akal budinya.
Ada pepatah mengatakan, berbohong itu bohong pada diri sendiri. Karena berbohong itu melukai pikiran kita. Tidak melukai tubuh kita. Bahkan kadang-kadang gak berasa sakit. Tetapi melukai batin kita. Menciptakan dimensi lain dari pemikiran kita. Saya menyadari hal ini karena saya pernah jadi pembohong. Saya berpikir, saya berbohong demi orang lain. Saya berbohong demi kebaikan semuanya. Saya berbohong demi kemajuan semuanya. Tapi kebohongan selalu punya harga. Harga yang mahal untuk ditebus. Yaitu saya pernah terkena demensia. Lalu dengan usaha sendiri, saya belajar masuk ke kuliah Universitas Esa Unggul. Di Esa Unggul saya belajar kembali semua pelajaran-pelajaran untuk mengingat kembali diri saya, untuk menambah kepercayaan diri saya, untuk maju dan mengalahkan semua kebohongan-kebohongan yang pernah saya ciptakan di masa lampau. Saya ada untuk keluarga saya ada untuk teman-teman saya ada untuk dosen-dosen saya di Esa Unggul. Sampai saya lulus menjadi sarjana pendidikan sekolah dasar. Dengan pengalaman ini saya ceritakan. Janganlah berbohong, saudara-saudaraku, demi batin dan pikiran kita. Sabesata bawantu sukitata ayuwano sukang balang sadu sadu sadu.